kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa lebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Baik anak-anak, Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir dalam pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu kembali di mata pelajaran kewirausahaan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengulang sedikit materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Betul sekali ya. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi ide dan peluang usaha. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat ide dan peluang usaha itu apa? Benar sekali yang dijawab oleh teman kalian barusan. Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi, ide merupakan respons seseorang, banyak orang, atau sebuah organisasi untuk memecahkan suatu masalah yang teridentifikasi guna memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, misalnya saja di lingkungan pasar atau lingkungan masyarakat. Mencari sebuah ide yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas seorang pengusaha menjadi peluang usaha atau peluang bisnis. Bagus sekali anak-anak, kalian semua sudah belajar mengenai materi kita di pertemuan minggu lalu sehingga kalian masih ingat mengenai pembelajaran ide dan peluang usaha. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ke materi baru, yaitu budidaya tanaman pangan. Tujuan kita mempelajari budidaya tanaman pangan ini adalah agar kalian dapat memahami macam-macam tanaman pangan dan kalian bisa memproduksi tanaman pangan yang ada di sekitar atau di sekeliling lingkungan kalian. Pada materi ini, Ibu akan menjelaskan 3 poin, yaitu macam-macam tanaman pangan, yang kedua sistem produksi, dan yang ketiga teknik pengemasan. Di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning agar kalian lebih aktif dan kreatif dalam materi budidaya tanaman pangan. Baik, mari kita mulai pembelajaran budidaya tanaman pangan. Macam-macam tanaman pangan dan sistem produksi tanaman pangan dalam pembelajaran kewirausahaan. Baik anak-anak, adapun pengertian dari tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan semua jenis sumber daya hayati yang dibudidayakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Proses budidaya tanaman pangan dapat dipahami sebagai usaha pengelolaan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Tanaman pangan di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Yang pertama, tanaman pangan serelia. Tanaman pangan serelia merupakan kelompok tumbuhan yang ditanam untuk dimanfaatkan bijinya sebagai sumber karbohidrat. Tanaman serelia yang banyak dikonsumsi manusia antara lain padi, jagung, gandum, dan sorghum. Di sini Ibu mengambil 2 contoh, yaitu padi dan jagung. Padi dapat tumbuh dengan baik pada suhu 15-30 derajat Celcius. Tanah yang subur dan gembur dengan pH 4-7.
Padi berkembang biak dengan bijinya, dan bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan yaitu bijinya. Yang kedua, jagung. Jagung ini dapat tumbuh baik pada suhu optimum 21 sampai 34 derajat Celcius. Tanah subur dan gembur dengan pH 5,6 sampai 7. Jagung berkembang biak dengan bijinya sama dengan. Yang kedua, ada tanaman pangan kacang-kacangan. Merupakan sekelompok tumbuhan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan bijinya sebagai sumber protein dan lemak. Tanaman kacang-kacangan yang sering dikonsumsi manusia adalah kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau ini berkembang biak dengan bijinya, dan bagian yang dimanfaatkan pun adalah bijinya. Ketiga kacang ini memiliki manfaat yang sama. Tanaman pangan yang ketiga adalah umbi-umbian. Umbi-umbian ini adalah tumbuhan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan umbinya. Tanaman umbi-umbian yang sering dimanfaatkan sebagai bahan pangan manusia yaitu ubi kayu, ubi jalar, talas, dan juga kentang. Ubi kayu ini berkembang biak dengan setek batang, dan bagian yang dimanfaatkan sebagai pangannya adalah umbinya. Sedangkan ubi, talas, dan juga kentang, ketiganya ini berkembang biak dengan ubi batang, dan bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah umbinya. Yang selanjutnya ada sistem produksi tanaman pangan yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penyiapan bibit, penanaman, pemupukan, dan pengendalian hama dan juga penyakit. Kegiatan pertama yang dilakukan saat sistem produksi tanaman pangan itu pengolahan lahan ya. Jadi pengolahan lahan ini meliputi kegiatan yang dimulai dari persiapan hingga siap ditanaminya tanaman pangan. Penyiapan lahan meliputi kegiatan yang bertujuan untuk memelihara struktur tanah, tekstur tanah, dan juga kesuburan tanah. Guna menyuburkan lahan dapat dilakukan dengan dibajak secara tradisional atau menggunakan mesin. Selain itu, lahan juga harus memiliki saluran irigasi yang baik agar tanamannya dapat tumbuh dengan subur. Kegiatan yang kedua yaitu penyiapan bibit. Ketika melakukan penyiapan bibit, benih atau bahan tanaman harus sehat, tidak membawa dan atau menularkan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Sudah memiliki sertifikat dan label yang jelas, meliputi nama varietas, daya tumbuh, tempat asal, dan tanggal kadaluarsa, serta diproduksi oleh perusahaan atau penangkar yang terdaftar, agar kita benar-benar tahu bibit tersebut bagus untuk ditanam. Kegiatan produksi yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman dilakukan pada saat musim tanam yang tepat atau sesuai dengan jadwal tanam dalam manajemen produksi. Ini untuk penanaman yang tidak tergantung musim atau iklim. Sebaiknya penanaman dilakukan pencatatan tanggal penanaman untuk memudahkan ketika pemeliharaan, penyulaman, dan juga lainnya. Selanjutnya, kegiatan produksi yang keempat adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan setelah benih ditanam. Beberapa standar pemupukan yang perlu diperhatikan adalah tepatnya waktu pemupukan, diaplikasikan sesuai kebutuhan, stadium tumbuh tanaman, serta kondisi lahan. Pemupukan ini dapat dilakukan dengan memberikan pupuk pada tanah,
Hal tersebut bertujuan menyuburkan tanah sehingga kebutuhan nutrisi tumbuhannya dapat tercukupi. Pupuk juga dapat diberikan pada tanaman secara langsung untuk menghindari persaingan dengan gulma, atau ketika ingin pertumbuhan tanaman menjadi cepat. Yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang terakhir dalam sistem produksi tanaman pangan. Perlindungan tanaman merupakan serangkaian kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT, yang meliputi bahan, peralatan yang digunakan, dan catatan penggunaan, serta pembuatan bahan pengendali OPT. Pengendalian organisme pengganggu tanaman dapat dilakukan secara manual maupun dengan pestisida. Nah, selanjutnya materi kita yang terakhir yang kita bahas di budidaya tanaman pangan adalah teknik pengemasan hasil budidaya tanaman pangan. Produk hasil budidaya tanaman pangan pada umumnya merupakan bahan baku dari proses pengolahan produk pangan, sehingga pengemasan yang dilakukan kepada produk hasil budidaya hanya berfungsi sebagai sarana distribusi dari tempat budidaya ke tempat pengolahannya. Pengolahan hasil budidaya tanaman pangan beragam bergantung pada jenis tanamannya. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai budidaya tanaman pangan. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran budidaya tanaman pangan ini? Benar sekali. Jadi kesimpulannya, rencana budidaya tanaman pangan yang baik terdiri dari pembibitan, pengolahan media tanam, teknik penanaman, dan pemeliharaan tanamannya. Kuantitas dan kualitas tanaman pangan akan semakin baik dengan teknik pembudidayaan yang benar dengan tetap menjaga kelestarian alamnya. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang materi budidaya tanaman pangan. Adakah yang kurang jelas atau ada yang belum paham mengenai materi ini? Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tugasnya adalah Ibu akan membagi kelas ini ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok berisi 5 siswa. Jadi tugasnya adalah observasi dan wawancara kepada petani atau seseorang yang memiliki budidaya tanaman pangan. Jadi tugasnya yang pertama, kalian mengunjungi tempat tanaman budidaya tanaman pangan. Yang kedua, kalian melakukan wawancara dengan petani untuk mendapatkan informasi tentang yang pertama, jenis tanaman pangan yang mereka tanam itu apa. Yang kedua, sarana produksi yang mereka gunakan. Yang ketiga, teknik budaya yang mereka gunakan. Yang keempat, kesulitan dalam budidaya tanaman pangan yang mereka lakukan. Yang terakhir, alasan mereka memilih tanaman tersebut untuk diolah. Nah, kemudian kalian tulis laporan tersebut dan presentasikan pada pertemuan berikutnya di depan kelas dengan kelompok kalian masing-masing minggu depan. Nah, itu saja tugasnya. Jika ada yang tidak paham atau kurang jelas, kalian bisa tanya ke teman kalian yang belum paham atau kepada Ibu langsung. Ibu harap kalian mengerjakan observasi dan wawancaranya dengan sungguh-sungguh, karena tugas ini merupakan penilaian Ibu terhadap tugas kalian. Nah, itu saja. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.